Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Ambrilia dengan NIM 19220083. Saya akan menjelaskan rangkuman materi manajemen sumber daya manusia oleh dosen Bapak Muhammad Hendra SE MM. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ada 8, yaitu yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu job analysis, yaitu menganalisa, menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu recruitment and selection, perekrutan dan penyelesaian karyawan yang dibutuhkan sesuai syarat, sistem, dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu orientation and induction, memperkenalkan perusahaan budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima yaitu performance appraisal, penilaian prestasi kinerja karyawan yang melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Yang keenam yaitu compensation and remuneration, perencanaan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang ketujuh yaitu motivation, welfare, healthy, dan safety, motivasi memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang kedelapan yaitu industrial relation, menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat kerja. Materi yang kedua yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Materi yang ketiga mengenai yaitu analisis pekerjaan dan tenaga kerja. Analisis pekerjaan yaitu sebagai pengumpulan, penilaian, penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang batasnya dilakukan oleh seorang ahli untuk mencari atau tentunya jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Tujuan dari analisis pekerjaan yaitu menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan kerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan baru atau lama. Yang keempat yaitu menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai dengan keterampilannya. Yang kelima yaitu menetapkan standar prestasi kerja. Materi yang keempat yaitu mengenai penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja, proses pencarian atau pemikatan calon tenaga kerja yang mampu bekerja di dalam organisasi dengan usaha mencari atau mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Penarikan tenaga kerja dilakukan melalui dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, teman-teman pegawai perusahaan, jawatan penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan. Materi yang kelima yaitu seleksi tenaga kerja. Merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang dilakukan oleh perusahaan. Namun ada langkah-langkah dalam proses seleksi tenaga kerja, yaitu yang pertama
terima surat lamaran. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, ujian. Yang keempat yaitu tes latar belakang dalam surat referensi. Yang kelima, evaluasi kesehatan. Yang keenam yaitu keputusan atasan. Yang materi yang keenam yaitu mengenai penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan wewenang tersebut. Orientasi adalah memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, dalam lingkungan kerja. Manfaat program orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang keempat yaitu karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang kelima, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis penempatannya ada promosi, transfer, ada demosi. Materi yang ketujuh yaitu pemutusan hubungan kerja. Pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan terjadi karena pengunduran diri dari pemberhentian oleh perusahaan atau habisnya kontrak. Jenis-jenis hubungan kerja. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Materi yang ke-8, pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun ada cara pengembangan tenaga kerja yaitu yang pertama orientasi, yang kedua pelatihan, yang ketiga pendidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Namun ada komponen-komponen kompensasi. Yang pertama yaitu gaji, yang kedua upah, yang ketiga intensif, yang keempat kompensasi tidak langsung. Yang ke-9, perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir, suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Yang kedua, manajemen karir, proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir, kegiatan kepegawaian yang membantu pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Yang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi menurut Robbins 2002 mengatakan motivasi kerja sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut. Prestasi menurut Yuli pada tahun 2005, prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Produktivitas kerja merupakan sebuah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam satu perusahaan. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Kepuasan kerja mencerminkan kepuasan seseorang dan dapat dilihat dalam sikap positif terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang pertama yaitu kondisi kerja, yang kedua yaitu mutu pengawasan, yang ketiga keamanan kerja, yang keempat yaitu fasilitas. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota membedakan suatu organisasi lainnya.
Faktor-faktor pengembangan organisasi yang pertama yaitu mengadakan pengkajian, yang kedua mengadakan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menentukan strategi, melakukan evaluasi. Audit sumber daya manusia. Audit kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga yang independen. Tujuannya untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kriteria yang telah ditentukan. Pemeliharaan sumber daya manusia, usaha mempertahankan, meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, mengefektivitaskan pengadaan karyawan. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang keempat yaitu mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.